Erling Haaland dinobatkan sebagai Man of the Match setelah Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Manchester United di Etihad Stadium. Namun Haaland merasa bahwa penghargaan tersebut seharusnya diberikan kepada Gianluigi Donnarumma. Kiper anyar asal Italia itu tampil luar biasa dalam debutnya di Premier League dengan melakukan sejumlah penyelamatan krusial yang membantu City menjaga clean sheet. Penampilan impresif tersebut menjadi bukti bahwa keputusan Pep Guardiola merekrutnya dengan biaya 25 juta pounds pada bursa transfer musim panas bukanlah hal yang keliru. Jika Donnarumma mampu mempertahankan performa seperti ini secara konsisten, ia berpotensi menjadi salah satu pembelian terbaik Manchester City musim ini. Manchester United kembali meraih hasil buruk di pekan keempat Premier League 2024-2025 setelah kalah telak 0-3 dari Manchester City di Etihad Stadium. Kapten tim Bruno Fernandes menyampaikan kekecewaannya terhadap performa MU yang dinilainya jauh dari standar untuk bisa bersaing dengan City meskipun sempat menciptakan peluang. Fernandes juga menanggapi pertanyaan terkait taktik Ruben Amorim yang sering menggunakan formasi 3-4-2-1. Ia menegaskan bahwa masalah bukan terletak pada formasi, melainkan pada sikap tim yang terlalu pasif. Menurutnya, MU membutuhkan pemain yang lebih agresif dalam tekanan dan harus mampu memanfaatkan momen untuk menekan lawan agar lini tengah tidak terlalu terbebani. Real Madrid kembali dikabarkan tertarik merekrut Erling Haaland, striker andalan Manchester City. Klub asal Spanyol tersebut dilaporkan ingin membentuk duet maut di lini depan bersama Kylian Mbappe, dengan harapan keduanya bisa menjadi kekuatan menyerang paling menakutkan di Eropa. Kombinasi Haaland dan Mbappe diyakini akan menyulitkan barisan pertahanan tim-tim lawan, terutama di ajang Liga Champions. Namun rencana tersebut mendapat penolakan tegas dari Pep Guardiola. Pelatih Manchester City itu menyatakan bahwa Haaland tidak akan dijual dan tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Guardiola menegaskan bahwa sang striker masih memiliki peran krusial dalam ambisi dan visi Manchester City ke depan. Alexander Isak absen dari skuad Liverpool saat melawan Burnley karena kondisi fisiknya belum pulih sepenuhnya setelah hampir 4 bulan tanpa pertandingan kompetitif. Manajer Arne Slot memilih untuk berhati-hati dalam memulihkan kebugaran Isak agar mencegah resiko cedera. Meski keputusan ini mengecewakan para fans, Slot memberikan kabar positif bahwa Isak memiliki peluang untuk menjalani debutnya saat Liverpool menjamu Atletico Madrid di Liga Champions 2025-2026. Slot menegaskan bahwa Isak akan dibangun secara bertahap dengan waktu bermain yang meningkat perlahan agar fisiknya bisa kembali optimal tanpa dipaksakan bermain penuh secara langsung. Manchester United dikabarkan tengah mengincar Michel Di Gregorio, kiper utama Juventus, sebagai solusi atas performa kurang memuaskan di posisi penjaga gawang, terutama setelah Altay Bayindir tampil buruk dalam kekalahan 0-3 dari Manchester City. Di Gregorio menunjukkan performa impresif musim ini dengan mencatat 2 clean sheet dari 3 pertandingan, serta berperan penting dalam keberhasilan Juventus kembali ke Liga Champions. Manajemen MU telah menetapkannya sebagai target utama pada bursa transfer Januari mendatang. Meskipun Juventus masih enggan melepas sang kiper yang juga menjadi andalan pelatih Igor Tudor, MU disebut siap mengajukan tawaran besar demi memboyongnya ke Old Trafford. Rafael Leao absen dalam 2 laga pembuka Serie A karena memilih untuk tidak mengambil resiko selama masa pemulihannya. Keputusan ini diambil karena cederanya dinilai tidak boleh dipaksakan agar tidak memperburuk kondisi. Awalnya, Leao diprediksi hanya akan menepi sebentar. Namun hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa cedera penyerang berusia 26 tahun itu ternyata lebih serius dari perkiraan awal. Bersama tim medis, ia kini fokus menjalani pemulihan secara menyeluruh dengan tujuan bisa segera kembali bermain. Saat ini Leo sudah mulai menjalani latihan individu untuk menjaga kondisi fisiknya, meskipun belum siap tampil di pertandingan resmi. Ia diharapkan bisa kembali merumput saat AC Milan menghadapi Napoli di akhir September. Arsenal mendapat kritik dari sebagian penggemarnya usai merekrut Noni Madueke dari Chelsea dengan biaya 52 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, Gary Neville justru memberikan pujian tinggi atas performa Madueke yang dinilainya melampaui ekspektasi. Dalam podcastnya di Sky Sports, Neville mengaku terkejut dengan dampak yang ditunjukkan sang pemain, bahkan menyamakannya dengan Arjen Robben karena gaya berlari dan pergerakannya yang sulit dihadapi oleh bek lawan. Neville awalnya mengira posisi sayap di Arsenal akan didominasi oleh Martinelli dan Saka dalam jangka panjang. Tapi setelah melihat penampilan Madueke saat membela timnas Inggris, ia menilai pemain muda itu memiliki kualitas istimewa
dan menunjukkan pergerakan di level yang berbeda. Meskipun belum berada di level tertinggi, Neville menekankan bahwa Madueke punya potensi besar untuk menjadi pemain kelas dunia. Manchester City berhasil meraih kemenangan krusial dengan menaklukkan Manchester United 0-3 di Etihad Stadium pada minggu kemarin. Pertandingan derby Manchester ini menjadi momen kebangkitan setelah The Citizen sebelumnya mengalami 2 kekalahan beruntun. Guardiola menilai kemenangan tersebut bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga sebagai dorongan moral yang besar bagi timnya. Ini hanya sebuah pertandingan, ujar Guardiola kepada wartawan usai laga. Namun menang di derby dan melihat ekspresi bahagia para penggemar selalu memberikan perasaan yang lebih baik, tambahnya. Ia menegaskan bahwa setelah 2 kekalahan, meraih kemenangan di kandang melawan United sangat penting dan semangat tim sangat positif. Ruben Amorim kembali menjadi sorotan publik setelah gagal membawa Manchester United tampil konsisten sejak ditunjuk sebagai pelatih pada November lalu. Kekalahan memalukan dari Manchester City akhir pekan lalu semakin memperburuk situasinya dan memperbesar tekanan yang harus ia hadapi. Hingga saat ini, Amorim hanya mencatat 17 kemenangan dari total 47 pertandingan bersama Setan Merah, dengan persentase kemenangan yang hanya mencapai 36,17%. Angka ini menjadi yang terburuk di antara manajer permanen MU sejak era Perang Dunia II. Dengan catatan yang jauh dari harapan klub dan para pendukung, posisinya semakin dipertanyakan. Situasi tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai kelanjutan karirnya di Old Trafford, terutama mengingat ekspektasi tinggi yang selalu melekat pada kursi manajer Manchester United. Barcelona mencatat kemenangan meyakinkan 6-0 atas Valencia pada pekan keempat La Liga, dengan Fermin Lopez menjadi salah satu bintang utama dalam laga tersebut. Gelandang muda ini tampil penuh selama 90 menit dan sukses mencetak 2 gol, memperlihatkan kualitas dan kedewasaan permainannya di level tertinggi. Penampilan impresifnya tidak hanya berkontribusi besar pada kemenangan tim, tetapi juga menjadi respon langsung terhadap rumor yang menyebutkan dirinya akan dilepas oleh klub. Di tengah tekanan finansial yang masih membayangi Barcelona, performa Fermin menjadi pengingat bahwa klub masih memiliki aset berharga dari akademi sendiri. Selain gol, semangat juang dan kerja keras yang ditunjukkannya sepanjang pertandingan membuktikan bahwa ia bukan sekedar pelapis, melainkan sosok yang pantas diperhitungkan sebagai bagian penting dari masa depan Barcelona. AC Milan berhasil mempertahankan tren positifnya pada pekan ketiga Serie A dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bologna di San Siro. Gol tunggal yang dicetak oleh gelandang senior Luka Modric pada menit ke-61 menjadi penentu kemenangan penting bagi Rossoneri. Selain mencetak gol, Modric memperlihatkan kelasnya sebagai maestro di lapangan dengan mengendalikan ritme permainan secara cermat, menjadi penghubung yang efektif antar lini, serta memberikan ketenangan dan inspirasi bagi rekan setimnya. Penampilan impresif Modric tidak hanya membantu Milan mengamankan 3 poin, tetapi juga menegaskan perannya sebagai sosok kunci dalam skuad yang mampu membawa pengalaman dan kepemimpinan dalam pertandingan-pertandingan ketat. Kemenangan ini sekaligus memperkuat posisi Milan dalam persaingan Serie A musim ini dan memberi sinyal positif bagi perjalanan mereka ke depan. Menurut laporan dari media Spanyol, Fichajes, Atletico Madrid tengah menyiapkan strategi untuk memperkuat lini tengah mereka dengan memantau performa gelandang internasional Belgia, Yuri Tielemans, yang saat ini membela Aston Villa. Diberitakan bahwa Los Rojiblancos berencana mengajukan tawaran yang mengkombinasikan nilai transfer yang cukup menggiurkan beserta bonus-bonus tambahan yang ditujukan untuk menarik minat Aston Villa secara finansial. Namun keputusan ini diperkirakan tidak akan mudah bagi klub asal Inggris tersebut, karena Tielemans adalah salah satu pemain paling berharga dan menjadi andalan utama pelatih Unai Emery dalam membangun permainan tim. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Atletico Madrid dalam proses negosiasi dan transfer. Drama besar terjadi di Liga Perancis setelah Kapten Strasbourg, Emmanuel Emega, melakukan transfer yang kontroversial ke Chelsea di tengah musim 2025-2026, meskipun jendela transfer resmi telah ditutup. Kepindahan penyerang muda asal Belanda ini menimbulkan kemarahan hebat di kalangan supporter Strasbourg. Ketegangan terlihat jelas saat Emega mendapat cemoohan ketika menerima penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan melawan Le Havre.
Reaksi supporter kemudian memuncak dengan membentangkan spanduk yang menuntut pengunduran diri presiden klub, Mark Keller, serta melontarkan kecaman kepada konsorsium Bluco, pemilik Chelsea, karena dianggap ikut bertanggung jawab atas transfer yang dianggap tidak etis tersebut. Situasi ini memperlihatkan betapa besarnya dampak kepindahan sang kapten terhadap hubungan antara klub, pemain, dan para pendukungnya. Masa depan Dennis Cirkin di Sunderland masih berada dalam ketidakpastian karena kontraknya kini sudah memasuki tahun terakhir. Selain itu, persaingan ketat di posisi bek kiri, serta adanya ketertarikan dari beberapa klub lain semakin memperumit situasinya. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Cirkin sering dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke klub lamanya, Tottenham Hotspur. Saat pemain berusia 23 tahun ini pindah ke Stadium of Light pada tahun 2021, Tottenham memasukkan klausul beli kembali senilai 6 juta pound sterling dalam kontraknya. Namun klausul tersebut kini sudah kedaluarsa. Meski demikian, Spurs tetap memiliki hak untuk menerima sebagian hasil penjualan Cirkin berkat adanya klausul bagi hasil yang tercantum dalam perjanjian awal transfernya. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi mengambil langkah strategis yang diperkirakan akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia pada Oktober 2025 mendatang. Green Falcons mengejutkan publik dengan keputusan merekrut Nicolas Jover, seorang ahli set piece yang memiliki pengalaman di Arsenal, untuk memperkuat taktik dan strategi mereka dalam menghadapi pertandingan melawan Indonesia dan Irak. Kehadiran Jover diharapkan dapat mengubah dinamika permainan melalui pengoptimalan tendangan bebas, sepak pojok hingga lemparan ke dalam, menjadikan setiap situasi bola mati sebagai ancaman serius yang sulit diatasi oleh lawan. Riyadhia TV mengonfirmasi bahwa Jover sudah resmi bergabung dalam pemusatan latihan tim yang dipimpin oleh pelatih Hervé Renard di Republik Ceko sebagai bagian dari persiapan intensif menghadapi pertandingan-pertandingan tersebut. Rizky Ridho diperkirakan akan memperpanjang kontraknya bersama Persija Jakarta, di mana dia juga menjabat sebagai kapten tim. Saat ini proses perpanjangan kontrak tengah berlangsung dan Rizky menginginkan adanya klausul khusus yang memberinya kesempatan untuk bermain di luar negeri suatu saat nanti. Kontraknya bersama Persija sendiri akan habis pada akhir musim ini, dan dia sudah mulai berkomunikasi dengan agennya untuk membahas perpanjangan tersebut. Banyak penggemar sepak bola nasional, terutama pendukung timnas Indonesia, berharap Rizky bisa melanjutkan karirnya di luar negeri karena kualitasnya dinilai sudah pantas bersaing di level Asia bahkan Eropa. Rizky juga meminta para penggemar agar tidak terlalu khawatir terkait masa depannya di Persija. Real Madrid akan mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2025-2026 dengan menghadapi Marseille pada laga pertama fase Liga. Lawan mereka kali ini bukan tim sembarangan, karena Marseille tampil solid dalam setahun terakhir di bawah pelatih Roberto De Zerbi. Untuk itu, Madrid diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya demi mengamankan 3 poin. Kabar baik datang dari lini tengah, di mana Eduardo Camavinga dan Jude Bellingham dipastikan siap bermain setelah pulih dari cedera panjang. Kepastian ini diumumkan melalui media sosial resmi klub yang juga merilis daftar 23 pemain yang dibawa ke laga tersebut, termasuk nama kedua gelandang andalan itu. Christian Pulisic belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan AC Milan, meskipun klub sudah menyatakan ingin mempertahankannya dalam jangka panjang. Keraguan ini diduga muncul karena ketidakpastian performa tim, ditambah kegagalan Milan tampil di kompetisi Eropa musim ini. Di tengah kondisi tersebut, Pulisic justru menunjukkan performa yang meyakinkan, mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan awal Serie A, melanjutkan musim sebelumnya yang impresif dengan 17 gol. Namun kontribusi individunya belum cukup mengangkat performa tim secara keseluruhan. Mantan pemain timnas AS, Brad Friendel, menilai situasi Milan harus menjadi perhatian karena kondisi klub bisa mempengaruhi masa depan para pemain. Ia menyarankan agar Pulisic tetap membuka opsi untuk pindah, terutama menjelang Piala Dunia, demi memastikan dirinya terus mendapatkan menit bermain secara konsisten. Bek tangguh Crystal Palace, Mark Guehi, menjadi incaran sejumlah klub besar di Liga Inggris, termasuk Liverpool dan Chelsea. Pada musim panas lalu, Liverpool hampir saja berhasil merekrutnya, namun kesepakatan itu batal di menit-menit akhir.
Meskipun begitu, Liverpool tetap berencana untuk mencoba kembali mendatangkan Guehi pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Chelsea juga menunjukkan minat besar dan siap bersaing secara serius untuk mendapatkan jasa sang bek. Chelsea memiliki keunggulan karena Guehi pernah menghabiskan beberapa tahun di akademi klub tersebut dan masih memiliki harapan untuk bermain di tim utama The Blues. Dengan latar belakang ini, Chelsea dianggap berada di posisi yang lebih menguntungkan dalam perebutan transfer Guehi dibanding Liverpool. Ruben Amorim kini berada dalam posisi yang sulit karena Manchester United hanya berhasil meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan yang sudah dijalani musim ini. Penampilan buruk MU membuat banyak pihak berpendapat bahwa Amorim sebaiknya dipecat. Sejumlah nama pelatih top pun mulai dikaitkan dengan klub tersebut. Mantan striker Premier League, Charlie Austin, memberikan pendapatnya tentang sosok pelatih yang cocok menggantikan Amorim di MU. Austin menilai Zinedine Zidane adalah pilihan yang tepat untuk mengambil alih posisi tersebut. Dalam wawancaranya dengan Manchester Evening News, Austin menyatakan bahwa pemecatan Amorim sudah layak dan mengusulkan Zidane sebagai manajer baru MU karena rekam jejak suksesnya bersama Real Madrid.